Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini gue bersama JJ. Yoi. Halo. Bapak Julian Johan. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi kita hari ini ada di mana namanya? Kita lagi ada di Pagedangan, di BSD. Pagedangan. Pagedangan. Nah, gue mau nanya deh, lu udah berapa kali kesini? Kalau sebulan terakhir kayaknya 8 kali ada. Buset, luar biasa. Kalau setahun nggak bisa kehitung kali ya? Mumpung dekat juga dari rumah. Oh, iya, oke. Jadi kalau udah suntuk gitu kan, weekend kesini. Oke. Jadi emang JJ ini salah satu hiburannya kalau nggak main game di JJ Logi Gaming, main off-road. Channelnya Off-road. bisa lihat di deskripsi ya. Yoi. Oke. Nih gue pengen bahas dulu nih sebelum kita off-road ya. Mobil lo itu kok kayaknya lebih tinggi ya, udah diganti lift kit kayaknya. Iya, ini udah gua tinggiin 4 cm. 4 cm. Jadi kayak si pernya, terus shocknya itu udah dipakein yang lebih Boleh lihat gak? panjang lagi. Oke. Oh iya, ini beda banget ya. Jadi kalau misalnya ini kan gue pakai ban ukuran 235 nih, kurang lebih kayak 29 inch gitu. Kalau nggak ditinggiin, dia pas main mentok. Oh, oke. Jadi Tapi pas masih jalan tinggi. nggak kenapa ya, cuma pas main Masih aja aman, ya. iya. Paling kalau misalnya kita pakainya nggak off-road, tetap agak gesrot sih. Biasanya di kolong-kolongnya gitu. Sama ini basic nggak sih pakai ban begini? Sebenarnya sih kalau misalnya pakai MT tetap lebih berisik sih daripada pakai yang AT ya. Kalau AT kan lebih banyak buat di jalan raya. Kalau Berarti gini ini khusus buat off-road? lebih rekomennya kalau kita pakainya buat off-road. Tapi kalau buat hariannya sedikit berisik. Sama kalau lagi hujan gitu jangan terlalu ngebut. Licin soalnya. Licin banget. Ngeri-ngeri Iya. sedep kalau pakai ban gini. Karena gue juga ada double cabin, penyewanya suka minta pakai ban MT. Itu pas mau dikirim tuh kadang gue suka bawa kan. Tuh kagak enak banget. Nggak enak kayak ini. Di jalan itu terus Berisik. setirnya lari pas lagi di tol. Mm. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi harus Tapi kayak enak punya sih 2 set ini. ya. Iya benar sih. 2 set ban. Kalau misalnya kita lagi main kita pakai MT, begitu udah selesai ganti yang AT-nya. Nah, Gitu. itu ban gua aman nggak nih kira-kira di sini? Aman kok, aman. Aman ya? Kalau ini kan bannya kan masih yang ban standarnya kan. Standarnya. Yang ban halus nih, ban AT-nya nih. AT-nya AT20 lagi. Iya, jadi kita paling milih jalurnya nanti yang nggak terlalu ini aja, berat aja gitu. Oke. Nanti kalau udah ganti MT baru mungkin kita lewat jalan yang agak lebih ngeri ya. Belakangnya juga sama ya? Iya, sama. oke. Boleh tinggiin Wan. Jadi biar kolongnya juga nggak gampang mentok kan. Iya. Kena gundukan apa batu. Nanti gue coba mobil lu dulu aja. Ini kan juga nggak gue pakai off-road terus kan, maksudnya harus ada ke mallnya juga biar kayak mobil gitu kan. Benar. Iya. Oke. Jadi kita mau pakai 1 mobil, 2 mobil iring-iringan atau gimana? Bebas, mau nyoba pakai mobil lo dulu boleh. Ayo, pakai ini Atau dulu ya. Oke, kita di sini ya. Oke. Kita mulai off-road, jadi kita pindahin dulu nih Wan. Ke 4H atau 4L? Ke 4L ya langsung. Oke. Jadi kalau misalnya 4H tuh buat yang medan-medan rata, kita kan mulai lewat yang Naik turun gini ya. naik turun, jadi pakai 4L. Terus hill descent controlnya perlu dinyalain? Nggak usah, Nggak usah lah ya. matiin aja. Jadi biar sambil belajar ngeremnya, ngerasain nahannya gitu. Jadi kita Maju kiriin, turun situ. Kita kiriin sampai posisinya lurus. Oke, sekarang setirnya boleh dilurusin. Sip, mantap. Wow. Oke, aman. Aman ya. Kita ke arah kiri sana. Jadi kalau turunan terjal gitu, remnya Pelan-pelan mesti banget ya. pelan-pelan. Soalnya kalau dikagetin gitu, dia Suspensinya biasanya main ya. depannya kan neken. Heeh. Bisa jadi belakangnya tuh nungging langsung kayak mau ini dia mau jatuh. nyusul gitu. Iya. Nah, sekarang Kita ke kiri. track apa nih? Kita kiri, Kiri- kita cobain kiri. miring sini. Oh, kiri sini. Iya, Alang-alangnya hajar aja. aman ini. Rata. Ban kanannya kita naikin dikit Wan ke gundukan. Naikin dikit atau banyak? Terserah lo. Ayo. Posisi lo ada kiri dikit, kiri, Oke, dikit. kiri Banyakan. lagi, kiri lagi. Wah. Sebenarnya lebih serem kalau posisi lo ada di bawah, Wan. Kalau di bawah tuh lebih kerasa ini lebih seremnya Kalau nih. driver nggak berasa ya? Iya. Oke, kiri, Wan. Oh, kiri ya. Kiri, kita balik arah lagi. Emang ada jalan Oke. situ? Ada, di sini aja nggak apa-apa. Kita balik arah sini. Sekarang tanjakan. Oke. Oke, kita sekarang coba naik ke atas. Naik ke atas Benar-benar ya. gigi 1, RPM-nya 2000 ke atas. Oke.
kuat ya? Kuat, aman. Kuat juga. Kalau pakai yang Matic ya Wan, dia rada nahan Wan. Jadi kalau kita RPM-nya cuma kayak 2000 gitu, dia kayak rasanya kayak kopling mau habis gitu. Cuma kalau pakai manual, dia enak ya? Nggak ada ketahannya gitu kan. Makanya off-road lebih enak naik manual ya. Enak pakai manual. Dan tadi gue lepas kopling full loh. Nggak diinjek setengah gitu kan. Setengah gitu, karena gue nggak mau nanti jadi gosong. Iya benar. Oh ya, ini kalau si Jimny baru ini kalau kita paksain gitu ya, setengah kopling atau apa, langsung deh keluar asap deh. Oh gitu? Dia koplingnya tuh kecil, terus nggak terlalu ini banget gitu. Oh gitu? Nggak terlalu kuat banget, makanya mesti kakinya jangan sampai jorok kaki kirinya. Kalau misalnya kita udah pakai low gini, udah kita usahain kaki kiri jangan sampai setengah kopling ya gitu. Oke. Kayak tadi tuh udah oke sih Wan. Yuk, ini jalan lagi. Lanjut lagi ya. Ini jalan yang sekarang yang undak-undakan gini nih. Jadi sebenarnya bukan karena mesin yang bagus, rasio gear, tapi rasio gearnya ya. Rasio gear bener. Terus salah satu lagi kekurangan kalau Jimny dari dulu kan mesinnya kan emang tenaganya pas-pasan. Cara upgrade-nya tuh yang propernya bukan kayak mesinnya cc dinaikin apa dikasih turbo, tapi si rasio gearnya ini diganti lebih kasar. Oke. Jadi normalnya anak-anak Jimny kayak kalau misalnya wah gue Jimny mau pakai off-road, oh iya ring pinionnya tuh diganti final gear. Diganti lebih kasar. Ini bawahnya nggak mentok ya? Aman ya? Aman. Gue takutnya tuh mentok aja. Nggak apa-apa. Kalau kena bonggol gardan kayak tadi barusan nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Oh tadi kena bonggol gardan? Itu bonggol gardan depan kena barusan. Tapi nyeret aja dia kena si tanah. Oke, jadi kalau sekarang nih undak-undaknya nih ganti-gantian nih. Kanan kiri ya? Ini bakal suspensinya naik turun nih, melar nih sampai mentok nih, nggak apa-apa. Lurus aja, nyantai. Kita lurus aja, tapi kaki yang kiri tetap boleh di standby-in di kopling. Jadi kalau misalnya jaga-jaga kita tiba-tiba ketahan berhenti, ngerem, langsung bisa kita kopling lagi. Nah sekarang ban kirinya kita naikin ke tebin Wan. Ya lurus. Jadi kita ngejaga si bodi tetap lurus. Nah bentar, kopling dulu, tahan. Jadi tadi kan udah ngangkat tuan si roda. Si Jimny ini kan ada LSD-nya. LSD-nya tuh brake LSD kan. Tapi dia tuh nggak langsung aktif. Jadi kalau misalnya udah kayak tadi ngambang, kita gasnya baru dia jalan ya. Tapi setelah gasnya agak ditambah lagi. Kalau enggak dia tetap nggak gerak kemana-mana. Tapi berasa waktu LSD-nya nyala, di 4H kan kita belok, dia terasa deg gitu sih, kayak kita mobil pakai LSD biasa. Iya, emang itu suaranya. Suara dari kayak Hildisen juga kayak gitu, ada suara berisik gitu kan. Itu lagi kerja tuh. Kanan dikit bentar. Kanan dikit. Lo mundur dikit aja nggak apa-apa. Mundur dikit. Jadi mundur cuma buat bisa kelihatan jalurnya ke depan Wan. Dan ini kursinya tuh nggak bisa dinaikin ya? Kursinya nggak bisa ya, cuma senderan aja kan. Jadi kalau mau ngelihatnya agak lebih jelas gitu. Tinggi lu berapa ya? 179. Buset, jangan. Ini kan posisi mobil rata nih. Sekarang kita maintain tetap rata ya. Jadi lo maju agak ke kiri dikit. Tadi gua kira kebanyakan ya? Iya, jadi terlalu miring banget. Kiri dikit, oke. Ya, lanjut lagi. Ini kakinya pedal koplingnya udah bener Iwan. Kalau kita pelan banget emang enak, tetap standby di pedal kopling. Angkat kopling. Ini kanan. Tekan lagi. Ya. Kanan kiri. Kanan. Bener. Kanan ya. Udah bener posisi setirnya. Kiri dikit. Nah, dia aktifnya telat tuan. Tadi kan nge-spin tuh, ngangkat bannya, tapi nggak langsung maju, dia baru maju. Karena dia kayak ABS sistemnya ya. Dia jadi emang untuk bisa nge-engage-nya, ngoncinya gitu kayak butuh waktu sama disentak dulu si gasnya. Sekarang kita turunan yang rada terjalnya. Kanan sini. Kita coba pakai Hildisen-nya ya. Kita belok kanan sini.
Kanan yang sini apa sini? Yang sini, yang paling patah. Oke. Nah, Wan, sekarang kita nyobain sensasi miring, Wan. Sensasi miring. Mungkin kalau tadi kan nggak terlalu ini banget, soalnya posisi lo di atas. Sekarang kita coba posisi lo yang ada di bawah, Wan. So, kalau posisi di bawah emang lebih menarik. Hai. Oke, ini awas ada lubang gede, jadi kita kanan. Oke, kanan. Naikin lagi, Wan. Sini, Wan. Naikin lagi tebingnya, terus kita ngebelok ke kiri. Nah, sekarang miring terus ngebelok nih. Kanan. Oke, santai. Pelan, kanan lagi. Oke, kiri. Kirinya nggak kelihatan. Kiri, nggak apa-apa. Gua kasih liatin. Kiri. Oke, lurusin. Kanan. Main ya, seru ya. Seru ini. Tanjakan khasnya nih di sini nih. Kayaknya nggak berat tapi licin biasanya, tapi ya ini cuma agak sedikit kering nih. Kita coba aja buat. Kita gas kenceng. Ini sebenarnya kalau misalnya kayak gini kita mesti cobain dulu, ngerayap dulu kan. Buat ngeliat dulu si bannya ada traksi apa enggak. Oke, jadi satu nyobain dulu, pengen lihat mulai nggak ada traksinya di mana. Oke, waduh. Bisa tuh. Bisa, ternyata dia nggak licin sama sekali hari ini ya. Oke, turun. Kan posisi udah lurus, aman. Wow. Oke, gas sedikit. Tuh tadi sempat ngabang, terus baru maju. Oke, lurusin lagi. Mantap. Oke. Mantap. Sip. Bisa lah ya. Bisa. Nah, pertanyaan gue, kalau kayak tadi gitu kan, nah kan setirnya bisa belok sendiri. Kita tahan atau kita lepas saja? Jadi gini, kalau misalnya si setir itu ngebelok sendiri, biasanya itu dia karena emang si mobilnya itu berubah gaya kan arahnya. Ya. Tapi ngebeloknya biasanya ke arah yang bener, yang semestinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi gitu, kalau misalnya emang sampai dia kebuang sendiri sih nggak apa-apa, dibiarin aja. Soalnya kadang-kadang yang bahayanya, Wan, kita kalau lagi off-road, kita kena permukaan yang ini, setir tuh suka ngelawan. Kalau kadang-kadang ternyata kita tahan, terus posisi setir kita nggak bener, itu juga suka cedera tuh kadang-kadang. Tangan kita. Jadi kalau misalnya lagi off-road gitu, sebenarnya si jempol saranin jangan masuk ke dalam setir, iya di luar. Jadi kalau tiba-tiba ada ngelawan dikit, si ibu jarinya nggak cedera. Oke, kita turun sini ya. Kita coba main travel di sini, kan. Kalau main travel tuh anak-anak bilang main travel tuh ngelihat artikulasi ini, suspensinya. Oke. Kita coba ngelihat sampai seberapa ini dia sebelum ngangkat. Jadi ban kanan yang kita naik ya. Ini yang orang bilang full travel ya segini nih. Oh, ininya sampai ngangkat ya? Ini udah jatuhnya udah nggak napak. Jadi ini yang dibilang full travel. Kalau orang lagi mau upgrade suspensi, dia tuh abis itu ngetesnya salah satunya ini nih, ngetes travel. Jadi kalau misalnya suspensi kayak per, terus shock udah ganti lebih panjang, dia bisa mainnya lebih turun lagi. Tinggi lagi ya? Lebih tinggi lagi. Jadi buat kita off-roadnya lebih enak lagi, Wan. Ya? Masuk ke lubang yang dalam lebih enak lagi, nggak ada ngangkat-ngangkatnya. Sekarang kita main lumpur? Sekarang kita main lumpur kita. Beneran nih? Ayo, oke. Ayo, mantap. Kita udah lihat. Kita lagi survei tempat dan harusnya pakai boot di sini ya. Pakai boot, pakai enak.
Nah, ini dia hasilnya. Sekotor itu ya. Cuma yang kotor yang bawahnya ini sih, yang atasnya dicat aman ya. Bagus coatingnya. Iya. Di Auto Netcare yang di Semarang nih kemarin coatingnya. Oke, itu aja mungkin. Sebenarnya kita bisa aja ke tempat yang lebih ekstrim lagi ya, karena di sini ada banyak ke sana ya. Ya, benar. Dengan ban AT pun juga nggak masalah sebenarnya. Masih oke. Cuma masalah kita nggak bawa winch, sama nggak bawa apa namanya? Strap. Jadi buat narik itu ada lagi sebenarnya. Tali ya. Ada talinya. Daripada kita beresiko gitu kan, kita juga nggak pengen viral gara-gara kebodohan kita ya. Iya. Panas. Ya udah, itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton. Saya Ridho Hanif. 2 JJ. Nonton juga part 2 lanjutannya di vlognya Om JJ Logi. Siap. Ya, makasih telah menonton. Bye. Bye.